Coba sekali-sekali kita itu jangan bicara menyalahkan Sembilan Naga, tetapi menyalahkan yang memberikan karpet merah kepada Sembilan Naga ini. Itu yang harus kita teliti sekarang. Pada saatnya kita kejar mereka ini. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, imigrasi, pengadilan. Siapa yang menginisiasi untuk bebas pajak, bebas visa? Gak ada resiprokal lagi. Iya kan? Kita memberikan negara lain bebas visa, kita ke sana gak bebas visa. Itu kan bangsa budak namanya. Kebijakan-kebijakan ini yang memberikan kebebasan imigrasi, kebebasan dan sebagainya, ini yang harus kita catat mereka ini semuanya. Dan hal-hal semacam inilah yang harusnya jangan biarkan orang-orang yang mengkhianati negara ini sehingga jadi seperti ini, mereka melanggang dengan bebas dan menikmati hasilnya yang harus kita kejar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak rekan-rekan semuanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bisa ada di tempat ini, dan ini suatu forum yang sangat luar biasa. Dan dalam kesempatan ini saya mohon maaf lahir dan batin karena saya berapa kali juga suka merepotkan rekan-rekan yang di Amerika, di LA, Boston dan sebagainya. Bahkan Bu Ida sampai lari-lari karena saya dikejar-kejar waktu itu. Saya mohon maaf lahir batin semuanya. Saya juga mohon maaf lahir kepada Bu Husnul, suka saya batin. Kalau saya lihat ini forum Afta itu forum kami ya. Ya. Tapi menariknya apa? Saya membayangkan forum seperti ini adalah forum seperti sebelum tahun 1908. Ada dua, yang forum pendidikan barat dan ada lagi forum yang pendidikan di Jazirah Arab. Waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, waktunya belum itu namanya belum Ahmad Dahlan, ya kan? Sama-sama sekolah di sana. Dan pembicaraan kedua itu ada Kai Badun segala macam, Krapiak segala macam. Di sana bicara, enak ya di sini karena kita benar-benar merdeka. Tidak seperti kalau kita kembali ke tanah air. Itulah yang dibicarakan. Mereka berdua membuat suatu program, yang program itu juga direstui oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Maka begitu Kiai Ahmad Dahlan pulang, dia disuruh belajar di HIS kalau nggak salah, kemudian mendirikan sekolah, dan Kiai Hasyim Asy'ari ditugaskan untuk melakukan perjuangan. Sehingga kalau kita lihat 2012 sampai dengan 2028 itu kurang lebih 16 tahun ya, 12 sampai dengan 28. Jadi kalau anak SD aja baru masuk TK itu dia sudah lulus SLTA. Disitulah baru Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan tahun 2026 Nahdlatul Ulama. Nuansanya perjuangan. Jadi bukan perbedaan agama, perbedaan salam waktu itu. Sama bahwa Nahdlatul Ulama itu 80% adalah Muhammadiyah karena orang yang pendidikan. Nah, kita kembali lagi diaspora yang ada di Eropa sama juga membicarakan. Setelah 300 tahun kita dijajah ini nggak bisa menang-menang karena sifat kedaerahan, perlu ada persatuan. Kebangkitan nasional ini kan persatuan. Dr. Sutomo yang menginisiasi. Kemudian untuk mewujudkan persatuan seperti yang Bung Novel katakan tadi, bahwa perlu kesabaran. 20 tahun
20 tahun itu dengan perjuangan akhirnya menyadarkan seluruh pemuda bahwa membuat forum, di mana forum itu yang menarik Dr. Sutomo pada saat Sumpah Pemuda itu menyatakan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal itu forum yang pasti diawasi oleh polisi-polisi Belanda. Dan Dr. Sutomo mengatakan, hadirin mohon berdiri, yang tidak berdiri berarti kerbau. Terpaksa polisi-polisi Belanda itu berdiri ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu hebatnya dia. Dalam kondisi dijajah, diawasi pun masih berani. Nah, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Akhirnya terwujudnya persatuan pemuda. Dengan pemudanya bersatu, tidak perlu waktu lama lagi, 17 tahun kita merdeka. Ya kan 17 tahun, Pak, 17 tahun persatuan. Jadi itulah diperlukan persatuan untuk melawan penjajah waktu itu, sehingga penjajah bisa diusir. Ya, yang mau saya sampaikan, forum seperti ini sama seperti dulu. Kita perlu sabar untuk wujudkan persatuan. Semoga kita bisa bersatu lagi ini dan melakukan perlawanan. Tapi yang dilawan bukan penjajah Belanda, tapi penjajah warga negara sendiri terhadap rakyat Indonesia. Jadi pesan saya, kalau tidak ada persatuan, mimpi saya tidak akan tercapai. Dan mudah-mudahan forum ini bisa menyatukan bangsa kita sehingga kita bisa melawan penjajah yang sekarang ini saya rasa dijajah ini kita ini, jadi dengan warga negara sendiri. Kemudian saya tidak membela Sembilan Naga, tetapi saya kalau tidak bicara itu keenakan. Coba sekali-sekali kita itu jangan bicara menyalahkan Sembilan Naga, tetapi menyalahkan yang memberikan karpet merah kepada Sembilan Naga ini. Itu yang harus kita teliti sekarang. Pada saatnya kita kejar mereka ini. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, imigrasi, pengadilan. Coba kita buat forum yang meneliti. Mereka bisa masuk. Siapa yang menginisiasi untuk bebas pajak, bebas visa? Gak ada resiprokal lagi. Iya kan? Kita memberikan negara lain bebas visa, kita ke sana gak bebas visa. Itu kan bangsa budak namanya. Kebijakan-kebijakan ini yang memberikan kebebasan imigrasi, kebebasan dan sebagainya, ini yang harus kita catat mereka ini semuanya. Ya kalau saya jadi mereka, ya saya bisa bayar, saya bisa beli. Ya. Mereka masuk dengan legal kok, dengan legal. Tenaga kerja masuk dengan legal, memberikan kebijakan smelter. Bayangin, mana ada smelter yang baru? Gak ada. Pada saat pertama kali buka gak ada smelter yang baru. Dan tidak salah, boleh smelter masuk, yang bangun adalah rakyat kita sendiri. Pindahin pabrik, taruh, ini silakan bangun, gak ada logbook, karena pabrik bekas kan, ya terpaksa yang kerjakan mereka sendiri. Dan hal-hal semacam inilah yang harusnya jangan biarkan orang-orang yang mengkhianati negara ini sehingga jadi seperti ini, mereka melanggang dengan bebas dan menikmati hasilnya, yang harus kita kejar sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Pak Bung Hatta, belajar dulu filosofi Jawa. Filosofi Jawa nggak begitu, dia cuma niru-niru yang jadi pengkhianat saja, bukan yang betul. Karena kalau persyaratannya ada ambek adil para marta, jadi pemimpin itu harus adil, bisa membedakan antara yang penting dan tidak. Dia punya karisma, punya nggak karisma? Tukang pelitur kan nggak ada, ya. Tidak pamrih sehingga anaknya tidak kemudian dijadikan wakil presiden dengan segala macam persoalan, sehingga sampai semua teori ilmu politik tentang rekrutmen dihilangkan oleh MK. Sebelum election itu ada selection. Selection itu adalah teori rekrutmen, apakah ascribe status ataukah yang namanya merit system. Nah, jadi dalam konteks politik Jawa, bahkan tujuannya akhirnya gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Sebagai orang yang ayahnya dari Solo agak sedikit
sedikit ini. Nah, Anda pelajari karena memang di abad 16 sampai abad 19 pelajari yang kemudian Islam datang dengan Sultan Agung dan kemudian bagaimana Sultan Agung berkuasa. Itu sudah Islam masuk ke Mataram. Jadi panjang. Tapi saya nggak mau bahas tentang itu, cuma hati-hati aja kalau ngata-ngatain Jawa tersinggung juga saya jadinya. Ada dua hal kita bahas tentang the politic of ideas atau the politic of presence. Bagi kita milih saja posisi kita di mana, civil society ataukah political society ataukah business society. Kalau kita di civil society sebetulnya ada dua, kita bisa kooperatif atau non kooperatif. Jadi jangan kemudian oh iya sekarang gimana caranya kita harus ngelihat bantuin, enak amat kemarin menangnya benar kan, persoalannya itu nanti di akhirat yaumil hisabnya gimana, iya kan? Hah? Kalau mendukung kedoliman nanti hisab kita gimana, kayak gitu kan? Pikirkan itu. Tapi bukan berarti Anda tidak boleh kooperatif, silahkan yang mau kooperatif, tapi silahkan yang non kooperatif. Ingat nggak waktu kita Belanda dulu kan kayak gitu, Soekarno kooperatif, Bung Hatta non kooperatif, atau kebaliknya? Kebaliknya di dalam konteks itu. Nah, jadi bisa macam-macam di dalam konteks itu. Mungkin kita perlu geruduk UN ke New York kali ya, Pak Tata. Selain kita geruduk FTA di New York, kita juga geruduk UN di New York. Tapi intinya the politic of ideas-nya pendidikan. Sekarang lagi rame nih urusan bayar dan sebagainya, BHMN. Jadi perguruan tinggi PTNBH. Jadi ada PTNBH, ada PTN non BH. Nah, jadi ini juga penting karena dosen-dosen juga menjadi persoalan kita di sana. Jadi pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, terus kemudian bagaimana ekstraktivisme resources yang ada dan sebagainya. Jadi negara kita memang sudah diserahkan kepada asing tanpa rasa malu. Apalagi tanpa rasa, kedaulatan kita sudah diserahkan kepada asing dan asing tanpa rasa malu. Lah ini juga jadi persoalan kita. Jadi tantangan kita besar. What next dan sebagainya. Salah satunya ternyata saya mau kutip Ibnu Khaldun yang sekarang lagi viral di ini. Di antara tanda sebuah negara akan hancur adalah semakin besar dan beragam jenis pajak yang dipukut oleh rakyatnya. Ingat juga. Jadi Pancasila kita, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, bukan keuangan yang Maha Kuasa. Saya pikir itu penting. Terima kasih.